Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kesehatan Islami edisi hari ini Sabtu di tanggal 4 Muharram 1445 Hijriah yang bertepatan di tanggal 22 Juli 2023 Masehi, bersama narasumber kita yaitu RM Alfian atau yang biasa akrab kita sapa Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia Herbal Medik UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alfian? Sehat, alhamdulillah. Baik, kalau nggak sehat nggak mungkin siaran live Pak Alfian ya. Tapi Pak Alfian itu pernah sakit nggak sih? Iya pernah lah, namanya manusia emang robot. Karena kan selama ini kita mengenal Pak Alfian itu kan sebagai ahli terapis, Iya, sering mengobati orang sakit begitu. Eh, saya juga manusia. Kalau misalnya Pak Alfian ada rasa-rasa nggak enak di tubuh itu, ngobati sendiri Nah, iya. atau Kalau tim yang misalnya, ngobati Pak Alfian, dipandu kalau oleh Pak sudah, Alfian? ya tergantung keluhan dulu ya. Kalau misalnya kayak saya, misalnya benerin tulang nih, tahu-tahu Heeh. ada Hmm, posisi yang gak nyaman, ya paling heeh, minta tolong karyawan atau istri ya. Nah, heeh, tapi kalau misalnya sudah mau flu-flu, kan gatal-gatal hidung udah nggak enak atau radang, itu pakai herbal. Ya langsung saya doping herbal, langsung dikasih ya untuk hmm, radang, terus untuk imunomodulator ya, hmm, jadi nggak jadi hmm. gitu. Tapi Karena paling paling tidak tahu ya cara deteksi dininya, kemudian pencegahannya sudah oh ya tahu, udah tahu sehingga kan sehingga tidak anak-anak juga tidak kalau berlarut-larut. ya kalau anak-anak juga kan yang kecil kan juga kalau sudah tahu dia udah makan manis-manis ya, misalnya Heeh. dia lagi di jalan di luar, ya kita susah kontrol makan ya kalau di luar ya. Iya. Nah, kita sudah kasih herbal, jadi kasih herbal untuk antisipasi. Mm-mm. Jadi supaya dia nggak jadi radang ya, jadi nggak jadi radang. Biasanya kan anak kecil itu radang tenggorokan, Mm-mm. paling nggak itu. Kalau Mhm. dia mau flu-flu ya kita tambah yang untuk imunomodulator, imunitas ya. Baik, enak ya Pak Alfian ya. Kalau udah tahu penyakitnya terus diobati sendiri. Ya, ya, karena kan patofisiologi kan sudah tahu, jadi tinggal Heeh, melihat farmakologi herbalnya. heeh. Baik, Nah, ikhwan akhwat di siang hari ini di Sabtu siang, tema kita tentang case of cervical root syndrome atau keluhan pada leher. Nah, ini mm-mm. banyak nih Pak Alfian, masalah keluhan pada leher. Ini sebelum kita masuk materi ini leher saya juga agak sedikit sakit nih Pak Alfian. Bukan karena ini ya, Bukan. Jadi sekalian konsultasi nih. bukan karena lagi masih Leher ini. leher ke bawah sampai pundak ini kenapa Pak Alfian? Ya, kalau dia susah nengok ke kanan atau ke kiri ya Heeh. kemungkinan di sarafnya ya. Tapi kalau misalnya dia pundak berat ya, kolesterol tinggi, nah itu juga bisa ya Hmm. tergantung case-nya. Kalau misalnya dia dengan gerakan dia ikut badannya tengkleng begini, kayak Nah, itu kemarin saya tuh. kayak gitu tuh. Nah, itu posisi berarti tinggal dibenerin tuh. Posisi. Bukan Mm-mm. kolesterol Pak Alfian. Kalau kolesterol itu beda, dia berat di pundak, ya memang Hmm. sekarang ke leher juga, tapi berat, tapi masih bisa dia mobilisasi masih bisa untuk Mm-mm. nolak kiri masih bisa. Nah, cuman kalau dia memang kejepit di saraf, dia biasanya sampai dia ngikut nengok begini. Jadi bukan lehernya yang nengok. Kita kan kalau nengok kan pasti lehernya kita putar gitu, tapi ini badannya pundaknya yang Badan ikut ikut muter ya, ya. ya, karena dia kan nahan, karena ketarik di sini biasanya ototnya jadi pendek ya karena Heeh. sudah ketekan saraf lama jadi Heeh. ikut pendek. Nah, itu Heeh. biasanya ikut badannya juga. Mestinya kan kita stabil ya, kalau mau kayak Iya, gini, heeh, ya heeh, heeh. salah, ya. Heeh, heeh. Gitu. Tapi biasanya itu kalau misalnya penanganan pertama buat orang-orang yang mungkin nggak apa, kalau yang kena cedera di sini atau pegel-pegel di daerah leher dan pundak biasanya diurut itu benar nggak Pak Alfian? Eh,
kalau awal-awal mending stretching dulu aja. Nanti Stretching. ada saya senamnya, saya edukasi ada di situ. Nah, sebenarnya stretching aja dulu ya. Mm-mm. Takutnya kadang-kadang keteken bantal malam ya, sebelah Mm-mm. ya begini. Nah, Salah kadang-kadang dia salah bantal suka. berarti. Bantalnya nggak disalahin sih. Jadi kan ketekan lama dia sebelah nih. Heeh. Kadang-kadang gini Heeh. ketekannya. Nah, akhirnya pas bangun dia susah. Nah, coba stretching dulu ya sebelum diurut. Karena di sini kan banyak saraf nih. Kalau Mm-mm. dia nggak Mm-mm. tahu ngurut-ngurut asal aja kan problem juga. Mm-mm. Tapi kalau dia tahu urutan aman sih, ya. Mm-mm. Nah, itu dia ikhwan akhwat sebagai pembuka kita di siang hari ini tentang keluhan pada leher. Jadi bagi Anda ikhwan akhwat yang saat ini Anda tengah mendengarkan siaran kami, Anda juga merasakan keluhan pada leher, kemudian daerah pundak dan sekitarnya, mungkin bisa Anda konsultasikan langsung ke Pak Alfian. Nanti kami buka termin tanya jawab di 0811999720. Baiklah ikhwan dan akhwat, tanpa berpanjang lebar kita akan dengarkan sedikit pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Alfian. Silakan Pak Alfian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya di Sabtu keempat ya, keempat. Ya, Mm-mm. ini juga sebenarnya sudah pernah saya angkat sih, cuman saya tadi modifikasi tambahan untuk melihat video-videonya biar nanti lebih apa ya, visual ya, lebih visual. Nah, jadi sebelum kita masuk ke cervical root syndrome, kita harus tahu dulu anatomi. Nah, makanya tadi kan bincang-bincang Mas Agus tadi, ya urut boleh urut asal dia tahu anatomi. Takutnya kan pas dia ngurut itu neken-neken ada saraf ya, malah tambah ke tangan nanti menjalarnya. Kayak kemarin tuh kan ada pasien bapaknya tuh jatuh ya. Nah, terus dipijit ya, dipijit malah nggak bisa jalan. Nah, problemnya bukan pada di pinggangnya. Ternyata kalau pas saya anamnesa, terus saya tes ya stroke ringan ya, karena dia tangan sama kakinya lemah sebelah, terus mencong ya. Nah, jadi kelumpuhannya itu karena stroke ringan. Jadi bukan karena masalah pinggangnya itu. Nah, tapi saya cek juga pinggangnya kemarin karena jatuh memang agak miring ya, tapi keluhan utamanya karena stroke ringan. Jadi ada saraf pusat, ada saraf tulang belakang ya. Nah, itu harus kita tahu bedain. Jadi kita ngurut-ngurut aja kalau tahu sisi saraf pusat kan nggak selesai ya. Oke, posisi kita benerin ya. Tapi kan di kepalanya harus diselesaikan. Nah, makanya kita harus tahu anatomi, patofisiologi ya. Jadi nyambung maksudnya ya. Nah, ini ada anatomi pada otot di leher ya. Ada otot sternocleidomastoid yang di sini ya. Ini yang paling SCM ya. SCM itu paling paling besar di sini ya. Nah, itu yang paling sering apa yang kita suka urut-urut ya di sini ya. Nah, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita alur ya. Nah, dia banyak banget otot-ototnya ya. Ada bagian anteriornya, ada yang bagian middle-nya ya. Ada trapez di situ ya. Eh, ada lagi yang bagian belakang posterior ya. Nah, harus kita tahu ya. Nah, terus ada tulang-tulangnya di situ, ada C1 sampai C7 ya. Kalau saraf ada C1 sampai C8 ya, saraf pada cervical ya. Nah, ini kan tulang-tulang kelihatan ronsennya di sini ya. Ada tulang, di sini ada saraf ya. Nah, root itu maksudnya akar saraf ya. Jadi cervical root syndrome. Jadi akar saraf kalau dia ketekan, dia akan jadi masalah ya. Dia akan sensasi kesemutan, sakit kepala, ya, vertigo ya. Bisa ya karena posisi tulang menekan ya. Nah, kita langsung. Jadi saraf itu kan tadi yang saya bilang ada C1 sampai C8 ya di sini. Nah, apabila ketekan sarafnya C1, sarafnya C2, C3, nah itu ada sensasi masing-masing ya. Atau di jari ya, C6, C7, C8 ya. Itu ada sensasi masing-masing ya di mana dia tertekan ya. Ada juga di bisepnya ya, ada di bagian tricepnya ya. Nah, di sini juga ada pembuluh darah. Nah, makanya
kalau kita pas mau lagi musim nih kretek-kretek ya, nah ini agak hati-hati. Di sini kan ada pembuluh darah ya, apalagi ada pengapuran ya. Nah pas pengapuran dia teken, kena pembuluh darah pecah misalnya, nah itu kan membahayakan ya. Jadi tahu di sini ada jumbular ya, di sini ada arteri karotis ya di sininya. Ada juga arteri yang menghubungkan di belakang ya, vertebrae ya di belakang. Nah, cervical syndrome ini suatu keadaan yang disebabkan oleh iritasi ya atau penekanan saraf ya di leher atau penonjolan tulang ya atau dia spondylolisthesis ya, jadi dia nonjol, dia neken ya. Nah, nyeri leher yang menyebar ke bahu, lengan atas atau lengan bawah ya, kesemutan, kelemahan atau kekakuan otot ya. Biasanya kelemahannya udah agak lama. Jadi kalau dia sudah agak lama kejepitnya, kalau kita MRI itu kelihatan hitam ya, hitam kayak keputus tapi bukan putus sih, hitam ya. Nah, itu sudah lemah biasanya ya di tangannya ya. Nah, standar pelayanan medis neurologi tahun 2006, eh, cervical Rort syndrome itu merupakan gejala nyeri tekuk, nyeri menjala, rasa kesemutan, ya, spasme otot, ya, yang berubah, yang diakibatkan oleh perubahan struktural kolom vertebrae yang di tulang belakang di pada leher, ya. Nah, ini ada eh, apa tuh jenis-jenisnya, etiologinya ya. Jadi ada peradangan dari saraf sendiri misalnya di kulitis ya. Terus ada dorongan dari tumor. Nah, kalau tumor, benjolan, abses ya, nah itu juga bisa menekan ya. Jadi dia peradangan pada sela sendi, misalnya OA ya, osteoartritis ya, dia ada peradangan juga menekan saraf ya, atau dia tadi tumor ya, atau abses ya, atau infeksi ya, abses infeksi ya, atau karena ada kista ya, bisa juga ya. Nah, dia menekan saraf atau karena mengalami tarikan stretching yang kuat ya, ketarik ya radiknya. Makanya kalau kita mau adjust tuh ya agak harus kuat ya, seperti ya nggak harus sampai bunyi, trak, nggak harus ya. Jadi adjust itu yang penting posisinya sudah berubah. Nanti lihat ada pasien saya yang saya adjust ya. Itu kebetulan pasien saya sendiri yang memvideokannya. Nah, jadi nggak perlu kita keras, yang penting ada perubahan pada posisinya. Ya, intinya itu. Atau HNP, hernia nucleus purposus pada cervical ya. Nah, atau lagi ada pada osteofit ya, osteofit itu tulang muda atau kapur ya. Nah, sehingga dia neken juga. Nah, ini agak hati-hati kalau dia sudah ada kapur ya, osteofit. Nah, kita mau ngejust itu hati-hati ya. Apalagi kalau orang yang sudah pengeroposan ya, osteoporosis ya. Nah, kita lihat dulu umurnya ya, terus densitasnya kalau memang dia ada foto ya, nah itu agak hati-hati. Bisa dilakukan ya, pasien saya kemarin sampai 94 tahun umurnya. Bisa dilakukan ya, cuman harus lebih hati-hati ya. Atau penipisan dari diskus ya, diskus tulang belakang ya, gitu. Nah, apa aja yang faktor-faktor yang bisa menunjang dari keluhan cervical syndrome ya, yaitu umur ya, umur degeneratif biasanya, atau pekerjaan ya, pekerjaan tuh ngangkat berat atau dia sering. Nah, kayak gini kan kita sering ngetik ya, sering kita ngetik ngunduh, terus ada ya pasien pasien saya sampai dia tuh apa, forward head ya, jadi agak ke depan begini. Jadi kepala itu agak maju ke depan ya, eh, chinnya itu agak ke depan gitu ya. Akhirnya kan kejepit ya, karena dia sering ngetik ya, sering ngetik, nggak pernah stretching. Nah, makanya kalau kita sudah ngetik tuh kita stretching. Nah, ini saya nggak ini nggak ergonomis ya posisi saya, karena tadi pindah karena sinyalnya nggak bagus, jadi saya pindah ke tempat benerin tulang. Nah, ini agak ke bawah ya, mejanya agak ke bawah, jadi saya agak nunduk. Mestinya agak habis dia, kita tuh pas, muka kita dengan layar tuh pas ya. Pijat ya? Ya, di ruang benerin tulang nih. Karena tadi sinyal nggak dapet kan, tadi jelek kan. Jadi saya pindah. Biasanya tempat ruang konsul itu kan mejanya ergonomis. Ya. Jadi pas datar muka kita dengan si monitor. Nah, kalau ini saya agak ke bawah. Ya. Nah, makanya saya agak renggang dikit. Ya, jadi agak tegap. Ya. Ya, karena ini posisi benar. Posisi itu bukan kita sasar dia. Misalnya kayak Mas Agus sering bawa acara. Ya kan itu kan harian. Harian berapa jam, ya kan? Berapa jam, berapa bulan, berapa tahun, ya. Nah, itu kalau nggak kita koreksi postur, lama-lama pasti akan begini nanti, ya. Forward head, maju ke depan, terus agak bongkok, ya.
cervicalnya apa torakalnya melengkung ya, jadi kifosis. Nah, itu sudah pasti kejepit nanti lama-lama. Mestinya dia tuh datar, ya begini lurus. Nah, dia tahu-tahu begini, ya nyempit dia pasti. Ya, nah pekerjaan tuh pasti ada pengaruh. Hobi juga ada pengaruh ya. Nah, ada kayak kemarin pelatih jujitsu, ya dia ngelatih jujitsu. Ya karena mungkin udah umur, fleksibilitasnya kurang ya. Pas dia ngunci kuncian dia pinggangnya ya kena ya. Jadi pekerjaan, hobi ya itu agak hati-hati. Boleh ya, kayak kasus orang skoliosis ya, bendingnya misalnya C ke kanan atau C ke kiri atau bending ya. Nah dia olahraga yoga ya. Yoga itu kalau standar yang basic aman ya. Pas dia saat dia yang intermediate atau advance itu kan gerakannya luar biasa ya. Jadi yoga tuh bagus ya karena meditasinya juga ada ya, basicnya juga ada. Nah, cuman karena dia posisi tulangnya, tulang si orang yang senam tadi bengkok, bengkoknya misalnya begini ya, bengkoknya ke kiri. Nah, dia ada posisi yang yoga yang miring ke kiri. Nah, itu makin kejepit. Makanya kalau orang yoga harus dia tahu postur dia sendiri, ya. Postur dia itu mengganggu aktivitas dia tidak. Nah, banyak ada beberapa pasien saya tuh karena bukan yoga yang bukan karena yoga ya karena badannya tadi posturnya salah, dia ngikutin gerakan, akhirnya malah sakit dia, ya. Pilates juga sama, ya. Jadi bukan karena yoga pilatesnya, tapi karena postur dia yang salah. Nah, dia harusnya misalnya dia sudah bending C ke kiri, harusnya di ke kanan. Nah, yang ke kiri jangan dilakukan, ya. Itu trauma ya, trauma udah pasti ya. Nah, kemarin tuh ada yang WA, ya trauma, dia kecelakaan, terus apa ya kemarin saya lupa ya. Habis dari siaran HMT sih kalau salah WA. Saya bilang kalau ada fraktur ya frakturnya dulu sembuhin ya. Karena kalau dia patah ya harus sembuhkan dulu. Sudah sembuh patahnya, nah baru kita nanti adjust yang mana kita bisa adjust ya. Karena kecelakaan akhirnya berubah kan posisi ya, itu. Jadi kecelakaan itu bisa merubah posisi, ya karena dia ngejust langsung ya. Ada hantaman, drak, ya, atau dia jatuh dari motor ke planting, dia nggak ngerasakan. Nah, ada pasti ada perubahan, ya. Atau dia jatuh ke duduk, pak, ya, ekornya bisa miring, ya. Jadi itu posisi-posisi trauma itu pasti, ya. Kalau Boleh. orang-orang yang habis terjatuh itu biasanya itu langsung dibawa ke tukang urut. Ini langkah ini benar atau salah? Kalau dia otot, muscle otot nggak masalah. Dan kalau tukang urutnya dia paham anatomi tulang belakang nggak ada masalah. Nah, yang masalah tuh dia nggak tahu ada posisi tulang yang nonjol, makin ditekan dia makin masuk. Ya, ada yang satu masuk, ada yang satu keluar. Atau dia nekennya tulangnya bergeser ke kanan, ya neken ke kanan ya. Nah, makin didorongnya yang sebelah kiri. Akhirnya kan makin ke kanan dia. Kalau dia tahu, dia pasti ngalur tuh. Ya, orang urut-urut zaman dulu tuh pada tahu ya anatominya. Walaupun dia nggak belajar, dia tahu. Ya, yang zaman-zaman dulu tuh. Ya, nah kalau sekarang ya mungkin jam terbang juga ya, jam terbang ya. Nah terus ya menurut saya sih kalau mau ilmiah ya tetap tahu posisi anatomi. Ya kalau dia anatomi nggak tahu, dia urut. Nah, kayak kemarin kan yang tadi saya cerita tadi kan, dia jatuh bapak itu, ya jatuh diurut, ya kan akhirnya nggak bisa jalan. Pas datang ke sini kemarin, bapak nih karena stroke saya bilang, karena udah saya tegakkan anamnesa, saya pemeriksaan fisik, ya jelas stroke itu. Jadi dia jatuh itu kemungkinan karena stroke ringan, ya. Jadi oke lah ya urut, tapi bukan karena posisi posisi yang itu, karena posisi apa? Karena prosesornya itu, otaknya itu yang bermasalah. Dia sebelah kiri lemah, berarti sebelah kanan yang bermasalah. Nah, boleh diurut nggak ada masalah, tapi nggak menyelesaikan masalah. Nah, kalau dia tahu patofisiologi penyakit kan itu. Tapi kalau dia tahu sih nggak ada masalah ya urut pijat saya juga sering urut. Cuman saya nggak mau kalau misalnya dia cuma sebelah neken terus. Nah, waktu itu juga pernah karyawan saya. Karena saya tuh capek banget, dia pinter ngurut, saya minta urut, udah saya minta urut. Nah, karena saya ketiduran, dia tuh kayaknya sebelah doang. Ya, ditekannya banyak banyak sebelah. Bangun-bangun saya sakit pinggang saya. Udah pas dicek istri ternyata memang benar miring. Gitu. Akhirnya benerin, ya kan? Udah aman. Jadi pas mau bangun tuh saya tuh ancang-ancang jadi mau bangun sambil begini. Jadi kayak posisi orang tua itu ya, mau urusin nah itu. Nah, ternyata agak miring ya. Jadi ya itu kalau penekanan kalau dia ngurut muscle otot aja ya muscle
tangan, kaki, betis itu nggak apa-apa ya, gastruk ya. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau pas dia tulang belakang, dia neken-neken itu agak hati-hati. Itu doang sih. Ya, Alfian, kita langsung saja buka pertanyaan Pak Alfian ya. boleh. Nanti kita Boleh ya. sambung. Mm-mm. Dari Bapak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya kalau kondisinya sudah kecapean, terkadang suka ada benjolan di bagian leher belakang. Kadang satu atau dua benjolannya seperti otot. Namun beberapa kali kejadian seperti itu dan biasanya 1 minggu atau lebih benjolan tersebut akan hilang sendiri. Mau bertanya, ini kenapa Pak Alfian? Terima kasih banyak. Istri saya umurnya 42 tahun. Oh, masih muda ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau misalnya dia benjol hilang masih aman ya, takutnya benjol menetap ya. Biasanya itu karena imunitasnya turun ya. Jadi tingkatkan aja imunitasnya ya. Terus lambungnya perbaikin ya. Kadang-kadang di masalah di pencernaan, penyerapan nutrisinya kurang bagus ya. Terus imunitasnya tingkatkan. Banyak kok herbal-herbal yang meningkatkan imunitas ya. Misalnya meniran ya, terus apa lagi ya, kencur ya, jahe, tambahin kunyit ya, jangan lupa ya, meniran, kencur, jahe, kunyit ya, terus adas ya, itu bisa ya. Nah, imunitasnya meningkat ya biasanya sembuh ya. Yang ngeri itu kalau dia sudah tidak balik ya, bisa kan kalau di leher tuh banyak ya, kelenjar TB bisa ya, terus apa tuh, getah bening bisa ya. Eh, Banyak ya kalau yang di leher tuh. Nah, kalau dia hilang timbul aman ya. Itu imunitas saja biasanya turun. Baru satu pertanyaan yang masuk Pak Alfian, mungkin bisa disambung Oke. sembari kita menanti pertanyaan yang lain yang nanti akan insya Allah masuk. Oke, nah, jadi manifestasi kliniknya itu rasa nyeri pada leher yang dapat menjalar ke bahu, ke lengan, ya, terus kepala, ya, seperti baal atau kelumpuhan sebelah, ya, terus berkurangnya refleks bisep, ya, kita refleks itu bisa kita tutup, ya, kurang dia refleksnya duk, ya, nah itu refleks bisepnya kurang, ya, terus dia juga bisa apa ya? eh Kelemahan tricep, bicep ya, terus apa jari ya, radial, ulnar itu bisa juga ya. Atau sensasi dermatom jadi kulitnya tuh kayak apa ya? Nyeri-nyeri kalau kesentuh nggak enak ya. Kadang panas, kadang apa ya. Nah, terus LGS-nya kurang, apa lingkup gerak sendinya tuh kalau kita mau noleh itu susah yang tadi ya. Nah, terbatas ya. LGS-nya terbatas ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tadi ya. Nah, ini kan ada saraf-sarafnya ya, ada C6, ya, C7, ya, C8 ya. Nah, ini sarafnya ya, di C3 itu di sini ya, bila kena C5 ya. Nah, supraspinatus deltoid ya, infraspinatus bicep ya, pada daerah sini supraspinatus ya, deltoid apa ya, bonggol ini ya, bicep ya, C, C5, C6 ya, bicep sama brachioradialis berarti di depan ya. C7 ke tricep juga bisa ya, ini sudah ada semua ya. Nah, di sini juga ada ya, dijelaskan ya, dia ke jari tengah, ke jempol ya, ke kelingking ya. Nah, itu pasti akan menjalar kalau dia ketekan lama ya, ketekan sarafnya ya. Nah, ini juga ada ya, di sampai ke sakrum, sampai ke lumbal ya. Ada juga ya sensasi yang ke jempol, kaki ya, itu tapi biasanya dari pinggang ya. Nah, pasti kita utama itu ya anamnesa. Anamnesa itu kita bicaralah sama si pasien ya, misalnya pekerjaannya, hobinya, ya kapan terjadinya, nyeri menjalarnya kemana, sakit bagian mana, ya, terus frekuensinya bagaimana, itu harus kita tetapkan. Nah, kayak kemarin tuh yang tadi saya bilang stroke kan, nah itu ternyata stroke ringan. Jadi kita harus tahu, jangan salah salah apa ya, salah diagnosa, nggak tepat. Jadi dipijit-pijit, diurut-urut ya, karena stroke kan prosesornya bermasalah. Prosesornya yang kita kita benarkan dulu ya. Nah, baru kita tegakkan pemeriksaan fisik ya, misalnya kita tes refleks ya, tes spesial tes ya,
atau suruh genggam, suruh apalah, pokoknya noleh, ya, pokoknya yang sesuai dengan keluhan tersebut, ya. Orang stroke kan udah ketahuan, Pak, Pak, pegang tangan saya, Pak, coba pegang tangan saya, Pak, gitu kan. Udah ketahuan dia pasti nggak kuat, ya, sisi yang lemah. Atau dua-dua silang begini, Pak, pegang Pak, tangan saya, Pak. Yang kuat, yang kenceng, Pak, ketahuan kita. Atau kakinya suruh, Pak, coba Pak, goyang-goyang jari Bapak. Biasanya jari-jari itu yang paling agak susah, ya. Nah, biasanya orang stroke tuh ada apa ya, ada ciri khasnya, ya, ada yang spastik, ada yang flaccid, ya, itu ada ciri khasnya. Jadi udah ketahuan kemarin tuh bapak ini stroke ringan, saya bilang, karena udah mencong sisi lemah sebelah kiri, ya, udah ketahuan banget, ya. Terus ya karena dia nggak pakai CT scan kemarin kan, karena dia langsung jatuh tuh langsung diurut, ya. Terus habis diurut itu nggak bisa jalan, dia nggak bisa bangun, nggak bisa gerak. Nah, saya bilang ini stroke ringan, saya bilang, ya, gitu. Karena stroke ringan itu kan kalau sudah embolinya jalan sudah aman, tapi bekasnya itu kan masih, ya, itu. Terus pemeriksaan penunjang boleh kita tambahin. Tapi pemeriksaan spesial tes tuh bisa, ya, kalau lihat tuh apa, falsafah, nafsiger, ya, kita tekan hidung kita terus kita tahan, nah biasanya nyeri menjalar atau oleh kanan kiri, ya. Pemeriksaan penunjang ya MRI, ya. Nah, ini cara pemeriksaan aja, ada inspeksi, palpasi, ya, pemeriksaan leher tendon yang tadi saya sebutkan sudah, ya. ROM, ya. Nah, ini apa, apa ciri khasnya dia, apa, untuk ini siapa ya lagi, apa? Untuk apa pemeriksaannya, jenis pemeriksaannya, ya. Tadi ada C5, C6, ya. Terus ada menjalannya kemana, ulnar, radial, ya. Nah, terus apalagi nih? Oh, ini ya sudah sampai T1, ya, sampai T1 torakal 1, ya. Nah, ini cek pemeriksaannya, ya. Kita tarik traksi ke atas, ya. Ada nggak dia positif kalau kita traksi, ya. Terus ada nggak yang dia menelan, ya, karena ketekan saraf di servikal, ya. Ada lagi yang kita kompresi. Kompresi itu kita tekan, ya, menjalar nggak ke kanan atau ke kiri, ya. Ada lagi kompresi lurus, ya. Kalau dia ada saraf yang kejepit, dia ketekan pasti, ya. Sakit menjalar, ya. Tes bahu boleh lah, ya, tes bahu, ya. Dia sampai mana? Ada ya nggak yang ketarik ototnya, ya, sambil noleh, ya. SCM-nya ketariknya, ya. Otot trapesnya di situ. Nah, ini falsafah yang tadi saya bilang, ya. Tarik nafas, kita tekan. Nah, dia ada menjalar nggak, ya? Biasanya pada servikal ke punggung, ya. Pemeriksaan menunjangnya ya tadi X-ray, MRI, tapi MRI yang lebih enak karena kelihatan sarafnya. Kalau AMG itu untuk saraf-saraf yang mana yang tertekan, ya. Pemeriksaan berikutnya, ya. Ini, ya, tadi kan kalau fisioterapi kita harus menegakkan diagnosa dulu. Diagnosa yang tepat, insya Allah intervensinya tepat. Ya, itu yang harus kita pelajarin. Biasanya medis dikasih obat apa, nyeri, ya, tapi ya tidak menyelesaikan, ya. Biasanya ke fisioterapi, sudah fisioterapi ya operasi. Kalau dia nggak berhasil, biasanya ke medis begitu. Nah, kalau kita benarkan posisinya, ya, second opinion, ya, benarkan posisinya, nanti kelihatan biasanya perubahan-perubahannya, ya. Nah, tadi juga ada traksi, ya, kalau bisa kita tarik pelan-pelan, traksi bisa, ya. Terus kita menggunakan cervical collar kalau memang dia terasa nyeri banget supaya dia ketahan, ya. Tapi ini bukan membenarkan, ya, cervical collar nih, ya. Dia untuk menahan doang, ya. Termoterapi boleh untuk masa otot, ya, untuk apa, nyeri radikalnya, misalnya dia yang menyebar, ya, agak enak-enak lah dia. Tapi tetap kalau yang posisinya tetap kita benarkan, ya. Boleh juga menggunakan SWD atau TENS, ya. Nah, kalau edukasinya kita hindarkan pekerjaan yang tadi kayak seperti tadi kita komputer, kita nunduk terus, ya. Nah, itu kurangin dengan pekerjaan yang nunduk, ya, karena nunduk itu akan menekan saraf. Posisinya harus kita benar ergonomis, ya, jadi harus lurus tegap, ya. Sikap tubuh, ya. Terus tidur. Nah, kadang-kadang orang nyalahin bantal padahal perlu bantal, ya. Nah, jadi kalau bantalnya agak turun ya memang pasti ketekan. Jadi bantal itu memang harus pas, ya, jangan terlalu tinggi juga begini sampai atau terlalu rendah begini, ya, jadi ngepas dengan pundak kita, ya. Terus
memperhatikan bahwa saat duduk mengenai, nah saat kita berkendaraan ya banyak juga kadang-kadang orang sudah capek lelah begini ya, abe. Nah ini juga kan menekan ya, apalagi kalau dia ngerem ngejut, trak, keren ya, makanya ngerem ngejut itu hati-hati juga ya, keret, keret, ada, jadi dia ada aksi main reaksi ya, jadi hukum Newton itu kan kita ke depan dia langsung narik ke belakang, trak, nah itu hati-hati juga ya. Nah, ini ada yang pasien saya benarkan. Nah, yang saya bilang tadi, nggak perlu kita kenceng-kenceng. Ini kelihatan nggak, Mas Yos? Kelihatan ya. Dan Nah, ini bisa. pasien sendiri yang apa yang memvideokan ya. Nah, Hmm. ini, Ini berapa tahun usianya Pak Alfian? aduh, saya kalau berapa tahun lupa lihat data dulu ya. Ah, Karena banyak ini pasien. ibu-ibu ya? Ibu-ibu, ya Ah, mungkin 58 lah kayaknya. mm-mm, Nah, ini kan saya traksi dulu pelan-pelan ya. Nah, baru saya tarik pelan-pelan, nggak terlalu kencangnya kayak di apa ya di YouTube sekarang yang musim banget ya. Nah, ini padahal udah lama, pasti lama ini. Kayaknya 2 tahun atau 3 tahun ini. Nah, itu pun oleh dia sakit ya. hmm, Itu saya masal dulu, ya saya masal pelan-pelan ya, saya masal pelan-pelan ya. Kita mm-mm, pegang ototnya, nah baru kita adjust. Adjust pun juga nggak harus pak, nggak ya. mm-mm, Nah, cara teknik saya ngegas pun juga nggak terlalu kuat, ya. Ya. Nah, itu saya juga masalahnya pelan, ya. Masalah pelan, ya. mm-mm. Ya. Nanti setelah dia dibenerin sudah aman ya. Ini penyebabnya kenapa Pak Alfian? Apa ya kemarin saya lupa ini pasien 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya. Apa jatuh? Apa dia ini ya? Salah posisi ya? Lupa ini Hmm, saya. hmm, hmm, Ya. Tadi saya kan ngambil di YouTube aja kan. Ini ngambil di YouTube saya. Saya suka hmm. video, ambil YouTube. Nah ini kemarin waktu itu pasien yang ngasih saya. Yang Saya aja ini. yang memvideokan pasiennya, yang Hmm, suaminya. hmm. Nah, pas saya minta videonya sebenarnya. Iya, Pak Alfian juga rambutnya masih pendek ya, belum gondrong seperti sekarang. Ini belum sempat gunting, ya. Mau gunting nggak sempat sempat ada aja kerjaan. Gak enak juga rambut panjang ini. Oh, agak sedikit sakit ketika menoleh ke Ya, kanan ya Pak Alfian ya, ke kanan dan ke kiri sakit. ke kanan Kita dan ada ke yang kiri tahu. sakit ya, ibu ini ya. Ini Ada memang pasien harus lagi. dalam posisi rebahan ya Pak Alfian ketika membenarkan leher. Iya, lebih enak, lebih stabil ya. Lebih stabil. Posisi tengkurap juga boleh. Tergantung posisi servikalnya. Misalnya kalau T1 saya biasanya tengkurap. Tapi kalau servikalnya yang di atas-atas itu biasanya posisi gitu. Hmm, Atau posisi duduk. Ya, tergantung posisi yang mana yang di-adjust. Jadi teknik itu banyak. Ya, itu. Nah, ini biasanya saya ngambil C4, C3. ah, Nah, itu saya sedikit aja tuh. Sluk, ya. Nggak banyak saya kalau nggak sampai ah. prak. Ya. Jadi hanya sedikit aja. Yang penting dia pas. Titik. Nih. Tak. Ini kan yang disebutkan tadi Yuk. Pak Alfian ikhwan dan akhwat, leher di C1, C2, C3 ini kan leher kita kan ada ruas-ruasnya, itu Ah, benar, yang ada dimaksud ya lepasnya. Pak Alfian ya. Ada Nah, berapa ruas Pak Alfian kalau di total di leher kita kalau Pak Alfian? tulangnya ada C1 sampai C7. Ya, Heeh, kalau ada 7 tulangnya. ruas berarti. Kalau sarafnya ada sampai C8. Oh, Nah, ini tapi kan ini saya kan traksi. ah, Ya, saya traksi pelan-pelan ya. ah, Sudah saya adjust, saya traksi. Kalau masih ada yang hmm, nongol, saya periksa lagi biasanya. hmm. Apa Itu. bedanya metode pengobatan Pak Alfian ketika membenarkan tulang dengan urut? Urut itu kan otot ya, masalahnya otot ya. Mm-mm, Banyak kan urut itu kan misalnya tapotemen ya, Evolage ya. mm-mm, Kalau saya kan tulangnya yang saya adjust tuh. mm, Nah, terus saya cek juga kakinya panjang nggak sebelah, kan sudah bagus tuh. mm-mm, Nah, mm-mm, saya cek lagi sampai dia duduk ya. Nah, dites dulu, noleh kanan, noleh kiri gitu. Masih ada yang mm-mm, nyangkut nggak gitu kan? mm-mm. Sebentar, sorry. Nah, Iya. itu saya juga manipulasi tangannya ya, karena kan tangan itu kadang-kadang dia malah kaku akhirnya. Kalau dia nggak dibenerin, kan akibat dari leher kejepit itu tangannya kaku. Nah, Mm-mm, itu makanya saya sampai ke tangan itu, sampai nyetrum itu ya. Itu sampai nyetrum tuh sarafnya. Nah, terus saya ambil gitu ya. mm-mm, Ya agak sakit dikit lah, karena nyetrum ya, nyetrum ya. mm-mm, mm-mm.
Baik, baik Iya, ini kasus untuk leher yang kejepit ya Pak Alfian ya, yang atau leher kejepit. sakit tidak Ya, bisa menoleh ke kanan ataupun menoleh ke kiri, ikhwan akhwat. Kalaupun benar. menoleh pakai pundak-pundaknya juga ikutan Ya, ikutan pundak-pundak nengok. ikut sampai badannya juga ikut. Heeh. Nah, ini saya cek lagi. Dia masih ada terasa sedikit pas nggak? Nanti ya dia. Oke. Nanti. Ini butuh berapa lama terapi ini Pak Alfian? Ini sekali terapi sudah bagus, alhamdulillah. Allah kasih sembuh. Oh, Nanti kan langsung. langsung dia ini kan Heeh. dia ngomong sendiri nanti. Heeh. Sampai nangis katanya semalam dia katanya. Ini Dan waktu tidak COVID ini kalau salah. pas COVID ya. Ini dan ini tidak ada sakit ya sama sekali ya Pak Alfian? Ya sakit dikit lah, sakit kayak dipijit lah kan. Ah, Nah, ini kan awalnya iya. sudah enak. Nah, tinggal dia ke atas katanya. Ke atasnya agak kurang. Jadi menoleh ke kanan sudah, menoleh ke kiri sudah, menoleh ke atas, bawah Di atas masih sudah. ada. Oh, di atas masih ada. Hmm. Kalau di atas masih ada ini biasanya apa yang di jas, Pak? Dia just lagi dicek lagi, ya. Oh, dicek lagi. Nah, dicek lagi, eh, dia ke atas masih terasa. Nah, ada dia miring sedikit biasanya. Nah, itu saya cek. Ya. Saya jarang untuk memvideokan apa teknik terapi ya. Ini karena Hmm. pasien yang memvideokan ya sudah. Hmm. Kenapa, Pak? Ya karena nggak ada yang megangin. Oh, Kan saya ngurus pasien. oh begitu. Tidak ada pegang ini ya. Kan biasanya saya sebelum pasien sesudah saya Heeh. videoin kan. After and before begitu. Nah, after and before. Itu udah hilang kan? Nah, sudah agak enakan berarti. Sudah hilang, udah nggak sakit lagi. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan hal ini, Pak Alfian. Hanya orang-orang yang dia terlatih dan dia tahu ilmunya yang berani untuk melakukan ini. Ya harus dia tahu anatomi tadi, anatomi Heeh. dan dia tahu adjustnya kemana. Heeh. Ini kan Mas Rizal juga nih. Ini ada Mas Rizal nih. Waktu Baik, yang ini itu ini udah benar ya. ah. Sudah Mas Rizal kalau salah sudah. Jadi Rizal ini pernah di treatment merasakan sakit pada leher, pundak. Benar. Mas Rizal kita close aja yang lain aja yang lain. Hmm. eh, Baik. kita mencet sebentar. Ada lagi Mas yang senam senam senam. Mm-mm. Nah, ini ada yang dia yang saya bilang karena tangan. Nah, ini karena servikal juga. Jadi dia nggak bisa genggam, Tidak nggak bisa bisa full genggam. genggam, nggak Mm-mm. bisa full genggam. Mm-mm. Nah, ini kan saya yang video. Kalau saya yang video kan before and after, karena kan yang megang nggak ada videonya. Iya. Nah, sudah bisa kan untuk ya. Nah, Hmm. ini senam yang stretching yang kalau mau dilakukan di rumah. Ini kita akan melakukan stretching pada leher. Ya, stretching pada leher. Nah, jadi tarik ke atas ya dengan kain ya. Mm-mm. Gitu Mas Bro. Saya kurang besar ya. Nah, oke. Ini kita akan ke atas, Ya. ya, ke atas, tarik ke atas, gitu Mas Bro. Ya, seperti ini gerakannya. Terus ke kanan. Di YouTube saya ada, buka aja YouTube saya tuh banyak. Nama YouTube-nya Pak Alfian? Nama saya RM Alfian. LM Alfian ya. RM Alfian. Baik, kenapa harus pakai kain atau sarung Pak Alfian? Lebih gampang, Ya, seperti ini. lebih gampang dan lebih enak. Kalau pakai tangan ya nggak stabil. Bisa juga sih pakai tangan, cuman lebih enak kain. Hmm. Lebih lebih nyaman sih kalau menurut saya. Pakai tangan juga boleh sebenarnya begini ya. Mm-mm. Kalau pakai kain kan stabil ya. Satu nahan, satu gini. Ya, satu nahan, satu gini. Satu lagi begini. Boleh juga kita mau di meja begini, ya. Mm-mm. Nah, itu juga menarik tulang belakang. Gitu. Baik Pak Alfian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi beberapa video-video testimoni ataupun video-video tentang pengobatan pada nyeri pada leher dan juga daerah pundak. Anda bisa mengunjunginya di YouTube Pak Alfian, nanti Anda bisa melihat di sana. Dan kami sampaikan kepada Anda ikhwan dan akhwat bahwa kesehatan Islami pada hari ini live. Kami undang Anda untuk bergabung. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di 08111
9999720. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami edisi hari ini Sabtu di tanggal 22 Juli 2023 Masehi. Rumah Sehat Indonesia berdiri pada tanggal 10 Maret 2010. Dan di Rumah Sehat Indonesia ini melayani berbagai keluhan, yaitu jantung, stroke, lalu ada saraf terjepit seperti yang sedang kita bahas di siang hari ini, yaitu nyeri pada bagian leher dan daerah sekitar pundak. Dan Anda juga bisa melihat video-videonya pada link YouTube yang tadi sudah diputar oleh Pak Alfian, begitu ya. Ikhwan dan akhwat, Rumah Sehat Indonesia berada di Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan nomor telepon yang bisa Anda hubungi langsung ke Pak Alfian 0813 8326 2040 0813 8326 2040. Baik, bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin bergabung bersama kami, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 08111 999 Selagi kita menunggu pertanyaan dari ikhwan dan akhwat yang akan masuk, kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang akan disampaikan oleh Pak Alfian. Baik, Pak Alfian, kalau tadi kita berbincang tentang masalah nyeri pada pundak, kemudian sekitar daerah leher, begitu ya. Ini tema kita selanjutnya ini tentang apa nih, Pak Alfian? Ya, jadi kan kita kan bahas tentang servikal ya. Jadi servikal itu ya keluhan pada sekitar leher ya. Nah, sekitar leher itu tadi kita bahas tentang akar sarafnya ya. Jadi akar saraf itu bisa terjadi karena tadi ya posisinya trauma, misalnya trauma itu kebentur, akhirnya cervicalnya ada C berapa yang maju ya, namanya spondylitis ya, atau dia ke sisi anterior atau posterior ya, atau karena tertekan ya. Nah, jadi dia jadi bulging disc ya, jadi stenosis ya, bisa karena ketekan sarafnya. Nah, sensasi dari ketekan saraf itu pasti akan menjalar ya. Sama kayak kita bahas kemarin di HNP ya, hernia discus propus yang di pinggang ya. Nah, HNP juga di cervical bisa ya. Nah, kemarin kita bahas sebelumnya dengan pinggang ya. Nah, pinggang itu menjalarnya kaki biasanya. Nah, makanya kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu, ya kita tahu dulu, oh ini kejepitnya di mana ya. Ada juga yang kejepitnya torakal ya. Nah, kejepit torakal itu kayak dulu Mas Firman tuh ya, karena kecelakaan dia ketekan akhirnya napasnya susah ya. Nah, itu torakalnya yang kena. Nah, makanya kita anamnesa itu paling penting ya. Nah, kayak kemarin pasien yang dia stroke ringan, nah itu nanti kita lintah biasanya ya. Jadi problemnya berbeda. Tapi kemarin saya nggak lintah, kenapa? Karena HB-nya rendah ya, saya butuh lintah. Terus HB-nya pas saya lihat pucet ya, tangannya pucet ya, terus konjungtivanya pucet ya. Nah, itu nggak bisa saya lakukan terapi lintah. Nah, akhirnya tetap saya benarkan dulu posisi ya, saya jarum dulu ya, saya akupuntur ya untuk sarafnya ya, terus saya kasih herbal. Nah, nanti besok hari Senin dia mau datang ya, mudah-mudahan HB sudah meningkat. Nah, HB-nya saya suruh naikkan HB dulu, HB ya, dengan buah bit ya. Pokoknya dengan yang menaikkan HB ya, HB-nya naik bisa kita lintah ya. 1 ekor pun nggak ada masalah. Yang penting efektif titiknya. Karena itu stroke ringan ya. Kalau saya lihat itu stroke ringan ya, karena sudah saya anamnesa, saya cek pemeriksaan fisiknya. Nah, saya butuh kemarin tuh. Cuma pas lihat, wah ini mah pucat ya. Pucat kan nggak boleh, HB-nya rendah pasti. Kalau HB rendah kita lintah, dia kelayangan ya. Nah, jadi kemarin saya bilang udah seminggu depan datang lagi, yang penting HB naikin dulu ya. Ya saya kasih edukasi, kasih ini ya. Nah, HB-nya bagus kita minta. Ya, mudah-mudahan sih sudah aman ya itu. Oke, Mas Rizal, Mas Agus. Baik, Pak Alfian.
Jadi keluhan-keluhan tulang belakang kayak apa servikal, torakal ya, terus lumbar ya itu sangat sangat apa ya, sangat urgent ya, sangat penting ya. Karena kadang-kadang orang ngobatin, nah kayak kemarin ada pasien itu vertigo ya. Dia vertigo karena servikal yang bermasalah ya, akhirnya makan obat nggak sembuh, makan obat nggak sembuh ya. Nah, terus akhirnya awalnya nggak mau ke sini, padahal orang tuanya ke sini kan, sudah Hmm. dikasih tahu udah datang ke sini katanya. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah vertigo lagi. Ya itu saya lupa itu pasien lama si berapa yang kena ya. Hmm. Nah, jadi vertigo itu bisa tiga sebab ya, bisa Hmm. dia karena mah ya, karena Hmm. sumbatan pembuluh darah ya, Hmm. karena servikalnya kejepit. Ya, nah kemarin kasusnya itu memang servikalnya kejepit. Ya, Hmm. jadi kasus servikal tuh banyak banget ya, yang noleh tadi susah, ya, yang vertigo ya, terus servikal juga bisa kesemutan ya di tangannya ya, baal ya. Nah, kadang-kadang juga ada trigger finger ya, itu berbeda lagi. Trigger finger biasanya dia eh, begini, dia baliknya susah ya, Hmm. dia Hmm. harus dibalikin. Nah, itu biasanya tendonnya Hmm. bermasalah ya, Hmm. atau dia karpal, dia Hmm. suka ngetik ya, nah tangannya ketekan begini. Jadi di karpalnya ya, di terowongan karpalnya ya, Hmm. bukan di leher. Nah, itu harus tahu juga ya, kita tahu oh ini hanya di bagian jari, oh ini hanya di bagian tangannya, telapak tangannya, atau di bagian servikalnya ya. Itu harus kita tahu jalur-jalurnya. Jadi tepat ya, maksudnya diagnosanya tepat ya. Nah, kasusnya misalnya pembuluh darah kayak tadi ya, oh kita gunakan apa, terapi lintah dan herbal. Nah, itu paling penting ya, karena pembuluh darah dibenarkan nggak nyambung ya, tapi kalau misalnya posisi juga di lintah nggak nyambung ya. Jadi oh untuk pembuluh darah dengan lintah herbal, akupuntur pun juga bisa dipakai. Oh, tulang dia dengan pembenaran posisi, akupuntur dan herbal ya, jadi pas tepat ya. Makanya banyak pasien tuh alhamdulillah Allah kasih sembuh ya, sekali datang sudah ada perubahan, sekali datang ada perubahan ya. Di YouTube tuh saya tuh banyak ya, Hmm. kalau mau lihat terus apa pasien-pasien yang saya sempat upload ya. Nah, Hmm. tadi juga ada pasien yang dia datang miring-miring ya, datang miring-miring sudah lebih lumayan lurus ya, cuman Hmm. masih Hmm. ada di saraf siatikanya itu yang masih agak apa ya, ketarik ya, masih Hmm. ketarik di pantatnya, ketarik sampai ke tumit. Nah, itu Hmm. jalurnya tuh di sakrum biasanya. Ya makanya tadi saya benerin-benerin, ternyata ada masih legokan ke dalam di L5-nya itu ya, agak masuk ke dalam. Nah, saya tanya, Bapak ada nggak pakai pakai apa bantal di pinggang ya? Hmm. Karena ini posisi Bapak ini masuk ya. Kemarin sudah saya naikin udah bagus. Ini agak masuk lagi, cuma nggak semasuk yang seperti yang awal ya. Nah, ternyata benar pas dia duduk sofa itu dia kasih bantal. Jangan pakai bantal lagi, Pak. Karena kalau Bapak kasih bantal akan menekan ke depan dia. Nah, menekan ke depan masuk lagi posisinya, ya. Kalau posisinya masuk, nah dia bikin akan ketarik lagi. Ya, jadi ada hal-hal yang gitu yang kadang-kadang kita benerin, tapi kok dia datang lagi, ya. Hmm. Sudah kita benerin, udah lulus, udah bagus, mestinya sudah bagus, kok datang lagi gitu kan. Nah, ternyata kita selami apa sih yang dia lakukan. Ya, ternyata waktu yang satu lagi ada pasien, dia bawa mobil, dia pakai lumbal yang ada jaring-jaring itu, yang di Hmm. belakang. Iya. Nah, dia pakai itu akhirnya ketekan lagi, tekan ke depan lagi, ya. Nah, setelah dia pakai, nggak pakai lagi, sudah aman, Hmm. gitu. Kadang ada hal-hal yang gitu ya, hal-hal yang kita harus koreksi. Oh, ini kenapa nih gitu kan. Oh, ternyata pas saat di rumahnya ya, ada ada lagi tuh apa ya, oh ya, ini apa kejadian Abi Toha ya. Abi Toha itu Hmm. dia suka ceramah ya, ceramah ya. Nah, ceramah itu pas waktu saat dia ceramah itu kursinya tuh melewat ke dalam, apa melesat ke dalam Iya. ya. Memang dia benerin posisi tulang di sini. Ya, alhamdulillah Allah kasih sembuh bagus sampai sekarang. Alhamdulillah nggak ada keluhan. Ya. Nah, waktu dia ceramah itu apa kursinya tuh masuk ke dalam. Ya, pas dia bangun susah. Akhirnya dia kemana-mana saat ceramah dia bawa kursi sendiri. Ya, Hmm. kadang kursi itu juga nggak ergonomis. Dia masuk sofa, kadang kayak nyaman banget, kayak bagus banget, kayak kokoh banget ya. Ternyata sofanya masuk ke dalam. Ya,
Nah, dia duduk berapa jam? Ceramah itu kan lumayan lama ya. Makanya tadi saya pilih kursi ini malah kursi biasa, kursi apa? Kayak Kayu. orang nikahan itu, Hmm. kursi yang nikahan itu yang apa Iya. yang biru itu. Iya. Nah, itu saya pakai kursi itu malah karena kursi ini lebih enak karena lurus di belakang Hmm. terus di bawahnya tidak melewat ke dalam, ya. Nah, ini kita kan lumayan kan lama nih, 1 jam lebih ya, 1 jam 45 Satu menit. setengah jam. 1,5 jam kan lama itu kan. Nah, Iya. makanya kalau posisi kita nggak pas itu berasa. Kalau yang di tempat saya yang di konsultasi sudah pas itu kursinya. Karena yang di tempat terapi saya pakai ya, akhirnya kan ada kursi yang cuman yang ini ya. Mm-mm. Nah, yang lain nggak berani saya pakai karena dia terlalu masuk, terlalu mewah. Ya. Baik, Pak Alfian, ada pertanyaan Pak Alfian dari Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, tadi Pak Alfian menjelaskan masalah eh, migrain. Ya. Ini penyebab migrain apa Pak Alfian dan apa obatnya? Migrain tuh banyak sebabnya ya. Jadi tadi saya singgung vertigo ya. Jadi Iya, kalau migrain itu vertigo. kan dia sebelah ya, sakitnya sebelah ya. Nah, Bedanya bisa migrain dengan vertigo apa Pak Alfian? beda. Kalau vertigo itu sensasinya muter-muter ya, gelap ya, muter-muter. Kalau migrain itu biasanya sebelah ya. Kadang juga kadang-kadang dua-dua tapi dia cekot-cekot ya. Mm-mm. Jadi kayak dia tuh vasokonstriksi terus vasodilatasi. Tus, tut, tut, tut ya sakitnya luar biasa. Nah, biasanya kadang-kadang dia tuh karena vaskularisasi, karena pembuluh darah biasanya. Oksigennya kurang ke kepala ya kebanyakan. Nah, tetapi migrain itu juga bisa disebabkan karena mah juga. Ya, kalau asam lambung yang meningkat ya, kadang-kadang asam lambung itu anginnya kan kemana-mana. Kadang-kadang neken jantung ya, kadang duduk-duduk neken ke leher. Nah, itu sampai dia migrain ya. Nah, makanya penyebabnya tahu dulu apa. Ya, kalau misalnya dia karena migrain karena pembuluh darah, ya kita gunakan terapi lintah. Terus kita gunakan lagi herbal ya. Nah, herbal yang untuk bisa membantu untuk vaskularisasi ya, untuk pembuluh darah bisa kita gunakan bawang putih ya, kita bikin formula sendiri aja ya. Kalau dia nggak ada alergi bawang putih ya, nggak ada masalah ya, karena bau badan ya biasanya bawang putih itu. Ada 5 siung bawang putih ya dikeprok ya. 5 siung itu yang satu utasan itu ya, kita buka, kita keprok aja, terus kasih kunyit ya sedikit ya, karena untuk supaya nggak iritasi lambung ya. Nah, terus kita kasih adas ya, agak menghangatkan dikit ya. Nah, terus kalau memang dia apa tuh tadi sudah ada bawang putih, kunyit, adas untuk menghangatkan, satu lagi seledri ya. Seledri itu fisoterol ya, teman. Seledri itu efeknya kencing-kencing ya. Nah, seledri itu kira-kira kita setengah genggam cukup. Jadi seledri setengah genggam, terus apa tadi, bawang putih 5 siung, kunyit 3 jari ya, Iya. kita keprok air 1 liter jadi sekitar 500 mili atau 600 mili. Udah minum aja pagi, siang, sore. Tapi kalau tensinya rendah tambahin garam ya, karena bawang putih sama kunyit itu menurunkan tensi ya. Kalau dia tensinya rendah jangan ya, tambahin garam ya, karena nanti dia kelayangan kalau pas mau bangun dia kayak bleng ya kalau tensi rendah itu. Baik. Nah, ini kan banyak sekali obat-obat vertigo ataupun migrain di pasaran. Ini seberapa efektifnya kah Pak Alfian? Simptom biasanya obat itu banyak ke arahnya simptom ya. Kebanyakan dia menghilangkan simptom tapi tidak mengobati ya, mengurangi gejala. Misalnya sakit kepala, kita jalurnya COX-2 ya. COX-2 itu untuk apa itu namanya, untuk rasa sakit ya. Nah, itu jalurnya rasa sakit itu ya biasanya di inhibisi di situ ya, tapi penyebabnya tidak diobati. Mestinya kan apa penyebabnya, misalnya tadi kayak migrain tadi, oh karena dia kurang pasokan oksigen ya, bagaimana melancarkan oksigennya, atau dia karena sering makan berlemak, kolesterol tinggi ya, itu menyumbat ya, atau tadi kayak dia vertigo ya, nah sertikalnya kejepit. Nah, bagaimana kita benarkan posisi itu. Obat tuh boleh lah ya kalau memang darurat untuk simptom, tapi ya kebanyakan simptom kalau menurut saya ya, kecuali obat-obat antivirus ya. Antivirus memang dia untuk menangani si antivirus ya, tapi kalau obat-obat yang misalnya ya pengencer darah, itu kan cuma untuk melancarkan aliran darah ya.
terus misalnya apa lagi ya, apa lagi ya, obat-obat ya misalnya kayak obat-obat apa ya, anti kolesterol ya, oke dia nurunkan tapi edukasi, ya edukasi makanannya, kalau nggak diedukasi ya ditekan terus kolesterol ditekan terus ya, tapi lama-lama yang lemak di dalam darah tuh menumpuk ya, makanya edukasi makanan juga ya itu. Baik. Ada Ana ingin bertanya Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya ingin bertanya tentang manfaat daun kelor. Kalau merebus daun kelor, apakah bagus untuk semua jenis penyakit? Dan untuk konsumsi daun kelor, bagusnya rebusan airnya saja atau dikonsumsi sekalian sama daunnya? Ya, jadi kalau sudah kita rebus kelor itu ekstraknya lari ke air, ya. Boleh kita makan daunnya, cuman ekstraknya itu yang paling penting airnya, karena airnya sudah lari ke ekstrak ke airnya, ya. Jadi kalau misalnya kita makan daunnya tapi nggak minum airnya percuma, karena airnya itu sudah menjadi ekstrak. Jadi yang paling penting itu airnya. Tapi kalau mau konsumsi sama daunnya nggak masalah, ya. Nah, kelor itu banyak banget sudah jurnal-jurnalnya ya untuk ASI, memperbanyak ASI ya, terus nutrisi ya, terus untuk tulang ya osteoklas osteoblas ya, misalnya orang patah tulang kasih kelor lebih cepat nyambungnya, sama kayak biji delima ya. Terus untuk ASI ya, terus untuk nutrisi, untuk nyeri sendi ya, nyeri sendi kelor itu juga digunakan ya. Makanya orang minum kelor tambah lagi kencur ya, tambah lagi apa untuk artritis apalagi tuh jahe ya, jahe sama kunyit ya. Nah itu antiinflamasi. Dia pasti akan nyerinya berkurang. Biasanya udah lebih enak daripada kita makan obat medis ya, kan sintesis ya. Nah itu alami ya. Dan rebusan pun aman ya. Karena kalau ekstrak itu kan dia satu karung jadi 10 karung jadi satu karung ya. Ada ekstrak itu yang 1 kilo jadinya cuma 200 ya, 1:5. Nah, kalau saya menggunakan 1:5 ya. Ada lagi ekstrak itu yang 1 kilo jadi 500 ya, itu kecil ya. Nah, makanya ekstrak yang hati-hati. Kalau rebusan sih aman ya, nggak ada masalah. Jadi mau direbus sama air sama daunnya dimakan nggak ada masalah ya. Kalau Penting rebus memang pakai makannya. air Pak Alfian? Enggak, maksudnya maksudnya dimakan mau sama apa daunnya atau airnya boleh ya Baik. gitu. Asal jangan pancinya juga ikut ditelan Pak Alfian, itu bahaya. Ada Bapak Soekarno Pak Alfian. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. sakit vertigo apa herbalnya? Yang kedua, kalau sering meludah adakah herbalnya Pak Alfian? Terima kasih. Ya, jadi kalau vertigo tadi kita cari sebabnya dulu ya. Kalau misalnya karena mah ya kita obatin mahnya. Tapi kalau misalnya karena dia kolesterol tinggi, penyumbatan pembuluh darah, obatin penyumbatan pembuluh darahnya. Kalau dia karena servikalnya kejepit ya kita benerin ya. Nah, misalnya karena mah kita sebutin aja satu-satu ya. Jadi Ya. karena mah, kalau karena mah ya pertama pantangin makan yang cabai-cabai ya, yang pedas, yang asam ya, yang meningkatkan asam lambung, kol, semangka, pisang ya, apalagi nangka ya, itu yang meningkatkan asam lambung ya. Nah, bisa kita gunakan kunyit 3 jari sama temulawak 3 jari, rebus air 1 liter jadi 600 mili ya, kandung karnama ya. Kalau misalnya karena sumbatan pembuluh darah, misalnya kolesterolnya tinggi ya, nah kolesterol tingginya ya makanan dulu ya, yang pantangan misalnya udang, kerang, cumi, kepiting ya, kuning telur, apalagi yang meningkatkan keju, coklat, ya, nasi uduk, ya, mentega. Nah, itu sudah dikurangin, ya. Makanan yang enak-enak lah dikurangin, ya. Nah, setelah dia mengurangin, baru kita kasih herbal. Herbal yang mengandung apa? Misalnya untuk anti plak, ya, anti arteriosklerosis, bawang putih, ya, yang kayak tadi seledri, ya, bawang putih, misalnya bawang putih tadi 3 jari atau 5 jari dikeprok kalau terlalu tinggi kolesterolnya. Terus kasih kunyit, ya, supaya nggak iritasi lambung. Kasih lagi seledri ya, 1/4 genggam atau setengah genggam ya. Terus apa lagi yang gampang dicari ya, sembung kalau bisa, kalau nggak ada sambung nyawa, kalau misal ngerti ya boleh sambung nyawa ditambahin. Nah, rebus 1 liter jadi 600 mili. Nah, tapi kalau karena dia servikalnya kejepit ya tetap harus dibenerin ya. Herbal itu hanya membantu untuk inflamasinya ya, nyerinya,
bisa untuk melebarkan pembuluh darahnya, bisa untuk anti plaknya. Ya, tapi kalau yang kejepit tetap harus dibenarkan. Ya. Mm-mm. Terus tadi apa satu lagi ya tadi pertanyaannya? Oh, Men- sering meludah, meludah, ya sering meludah. meludah. Nah, itu bisa juga karena faktor psikis atau dia kebanyakan kelenjar air liur, ya, atau karena pengaruh dari sistem saraf pusat. Ya, kadang ada yang orang stroke itu kan air ludahnya keluar terus, ya, itu. Karena dia kena saraf di saraf berapa ya saya lupa ya, nerf berapa ya untuk yang fasia pada lidah, ya. Nah, itu kena di situ, ya, atau dia psikis, ya kadang psikis, ya psikis psikologi dulu ada pernah masih keluarga lah, ya, jadi setiap dia tuh ini sering ludah cuh cuh cuh, ya, Hmm. jadi psikis, ya, setelah dia dewasa hilang, ya. Ada juga anak-anak yang suka dia apa masukin apa jari di mulut, Iya, ya, iya, iya. nah setelah dewasa dia hilang, ya, ya psikis, ya kadang-kadang psikis, ya, gitu. Nah, Hmm. kalau psikis ya kita harus lawan dengan kita apa tuh otak bawah sadar, ya, misalnya kayak Hmm. hipnoterapi, ya, bisa self hipnoterapi kita dengan menjamkan mata, Hmm. tarik Hmm. nafas, ya, hembuskan dari mulut, tarik nafas, hembuskan dari mulut. Nah, terus kita kasih sugesti, ya, sugesti bahwa kita tidak akan meludah lagi, misalnya dengan meludah itu kondisi tubuh kita jadi jelek misalnya. Nah, itu kita sugesti supaya yang meludah tadi hilang, ya, gitu bisa Hmm. setiap malam, ya, self hipnoterapi namanya. Baik, Pak Oke. Alfian. Dari Bapak Andi di Ciledug, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kesehatan Islam ini sangat penting dan bermanfaat. Baik, terima kasih atas apresiasinya Pak Andi. Saya ingin bertanya dan mohon solusi nih Pak Alfian. Ya, Bantalan telapak kaki kiri saya mengalami sakit tapi sesaat dan kadang-kadang. Ini sudah hampir 3 bulan. Dan awalnya saya suka lari-lari pagi seperti biasanya, tapi semenjak sakit tersebut saya tidak bisa lagi lari karena bantalan kaki sakit. Apa penyebab dan obatnya apa ya Pak Alfian? Terima kasih. ya, karena saya sering banyak nanganin pasien, ya, dari Hmm, 2010 sampai sekarang, ya. Jadi udah 13 tahun, kalau dihitung-hitung pasien itu mungkin udah 30 ribuan kali, ya. Nah, Alhamdulillah. biasanya itu karena posisi, ya, posisinya miring sebelah atau panjang sebelah, ya, kalau Hmm, dia sebelah, ya. Akhirnya dia menekan sebelah. Jadi yang lebih sakit itu lebih pendek biasanya. Ya, kayak kita berdiri nih, Mas Agus, ya. iya Kita iya. berdiri, kaki sebelah kiri lebih pendek. Mas Agus numpu yang mana? Numpu yang di sebelah pendek, yang lebih pendek ya. Nah, iya, ya, otomatis numpunya sebelah pendek. Hmm, Nah, tujuannya apa? Kita benerin dulu posisinya supaya dia lurus, ya. Atau penyebabnya dia sering pakai hak tinggi, tapi kan ini cowok kayak ini tadi, ya. Nah, jadi plantar fasciitis, ya, plantar fasciitis itu karena dia menggunakan hak tinggi, ya. Terus posisinya tidak ergonomis atau posisi sepatunya kurang kurang pas lah, ya, dia terlalu tinggi, ya, nah terlalu menyongket, itu bisa karena itu juga, ya, tapi kebanyakan kasus selama saya praktek panjang sebelah udah ketahuan, ya, karena dia numpu sebelah akhirnya dia sakit. Awalnya dia nggak sakit, mungkin dia karena pas posisi ada melintir, ya, akhirnya panjang sebelah, ya, nah itu posisi sakit pasti, ya, karena nekan sebelah terus. Nah, setelah dibenarkan udah aman biasanya, ya, diluruskan aman biasanya. Itu penyebabnya kalau menurut saya. Kalau Bapak pengen cek, ya, Bapak tengkurap, mukanya diluruskan ke depan, ya, tangan dibeginiin, ya, sambil nunduk tengkurap, hmm, suruh siapa yang ngecek kakinya, ya, kakinya panjang sebelah atau enggak, ya, dari tumitnya, dari mata kakinya dicek, ya, atau pinggulnya kalau bisa ngecek pinggul, ya, dia ada turun naik atau dia miring, ya, gitu. hmm. Baik Pak Alfian, terima kasih untuk jawaban Bapak Andi di Ciledug. Itu menjadi pertanyaan terakhir Pak Alfian di Oke, perjumpaan siap. kita di siang hari ini karena kita memang sudah dibatasi oleh waktu. Dan seperti biasa Pak Alfian, kita akan tutup dengan closing statement dari Pak Alfian. Kesimpulannya bagaimana Pak? Oke, jadi kita tadi kan bahas tentang saraf, ya, saraf pada leher, ya. Saraf pada tulang belakang tuh banyak, ya, ada yang di leher, ada yang di punggung, ya, ada yang di torakal tadi, ada yang di lumbal, ya, ada yang di sakrum. Nah, selama posisi postur kita benar, ya, posisi postur itu ya bisa karena sebab dari kita salah posisi, ya,
atau trauma, bisa angkat berat, atau posisi yang sering menekan sebelah atau menekan ke depan, ya, itu yang akan menjadikan problem. Nah, makanya kita harus menjaga postur tetap pas, ya, postur kita tetap pas, postur kita tetap nggak bisa bengkok begini, ya, makanya kadang saya sudah bengkok saya lurusin lagi, ya, atau kita stretching, ya, kita stretching, kita luruskan begini, ya, atau kita bergantung, ya. Nah, supaya apa? Postur kita benar, ya. Nah, kalau postur benar udah aman biasanya, ya, kayak tadi pasien barusan tadi dia miring-miring karena di pinggangnya masuk ke dalam terus miring lagi. Nah, setelah saya benar-benarin, ya, alhamdulillah pas tadi sudah lebih lurus dibandingkan yang sebelumnya datang. Tinggal saraf siatika yang ke arah ke bawah itu masih terasa ketarik tadi. Ya, mudah-mudahan sih oke. Nah, jadi closing statementnya yang penting kita koreksi postur. Ya, bisa kita koreksi sendiri. Kan duduk kita benar, ya, tegap, lurus, ya, nggak boleh terlalu condong ke depan, nggak boleh terlalu condong ke depan, ke belakang, ya. Nah, yang penting ergonomis posisinya. Terus carilah kursi-kursi yang tidak melewat ke dalam, ataupun kita tidur tidak masuk ke dalam. Makanya orang zaman dulu dengan papan itu benar, ya, dengan papan itu benar karena papan itu lurus bikin stretching. Tapi kalau busa dia pasti akan melewat ke dalam, ya. Atau kita gunakan bantalan tipis misalnya kayak kita untuk yoga, ya, untuk kita olahraga itu kan tipis. Nah, itu boleh, ya. Jadi paling penting postur, ya, dan kita stretching. Oke, Mas Agus. Oke, terima kasih banyak Pak Alfian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dari Anda. Demikian program kesehatan Islami kita di hari ini bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Di mana Rumah Sehat Indonesia? Rumah Sehat Indonesia beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Dan Anda bisa menghubungi langsung Pak Alfian di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. Akhirul kalam, kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.